Kisah sebuah keluarga yang sedang liburan, yang seharusnya mendapatkan kenangan yang manis, malah mendapatkan kenangan yang sangat mengerikan. Kita langsung aja intro dulu. Kisah diawali dengan sebuah keluarga yang sedang merencanakan liburannya karena mereka sudah lama tidak kemana-mana akibat pandemi COVID-19. Singkat cerita, mereka memutuskan liburan ke tempat toko legenda Kelantan, City One Kembang. Anak-anak mereka sangat senang karena mereka pertama kali ke tempat tersebut. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat liburan dan mereka memilih tinggal di salah satu hotel atau homestay di Kota Baru karena saudara-saudara yang lain juga ikut liburan ke Kelantan. Setibanya mereka di homestay, mereka sangat puas karena rumahnya besar dan indah, apalagi letaknya dekat dengan kota sehingga mudah untuk pergi kemana-mana. Namun ketika mereka melihat area sekitar, kegembiraan mereka dan keceriaan mereka seketika hilang dan mereka ketakutan karena mereka tahu bahwa rumah tersebut dekat dengan kuburan tua. Dan untungnya pemilik rumah sudah membangun tembok yang tinggi sebagai pagar di bagian yang menghadap kuburan tua itu. Alasan pemilik rumah membangun pagar tersebut karena tidak mau para penyewa yang menginap merasa takut karena kuburan tua tersebut. Ketika jam menunjukkan jam 9.30, mereka bergegas ke kamarnya masing-masing untuk tidur. Dan tiba-tiba, setelah Munirah berada di kamar, dia merasa kakinya ada yang menyentuh. Walaupun dia merasa kakinya ada yang menyentuh, tetapi dia tetap rebahan dan akhirnya dia pun tertidur. Setelah Munirah tertidur beberapa jam, dia pun terbangun karena dia merasa ujung kakinya ada yang menyentuh. Dan dia mengira bahwa itu suaminya yang menyentuh. Setelah dia lihat sekeliling kamarnya, dia tidak melihat ada siapapun di kamarnya. Karena sentuhan tersebut, Munirah jadi susah tidur. Dan tiba-tiba jendela dan hording terbuka sendiri dan Munirah melihat ada orang di balik jendela tersebut. Dalam keadaan bingung memikirkan siapa yang menyentuh kakinya, dalam kondisi ketakutan setengah mati, Munirah memberanikan diri untuk menutup jendela kamar yang terbuka. Ketika Munirah berada dekat dengan jendela, dia mau menutup jendelanya. Tiba-tiba dia melihat perempuan muncul berpakaian kebaya dan berselendang warna putih. Saat itulah tiba-tiba dia mencium bau yang sangat wangi, dibarengi dengan munculnya sosok perempuan berkebaya berselendang putih. Jantungnya seakan mau copot saat dia melihat dengan jelas sosok perempuan berkebaya dan berselendang putih memandanginya sambil tersenyum seram. Seketika kaki Munirah terasa lemah dan mulut Munirah terasa berat untuk teriak memanggil suaminya. Dan tatapan matanya pun sangat tajam. Walaupun tersenyum pada saya, tetapi senyuman itu menyeramkan. Saya hanya mampu memejamkan mata dan membaca ayat Al-Quran sebagai pelindung diri, kata Munirah. Seusai Munirah membaca ayat suci Al-Quran, kakinya baru bisa bergerak seperti biasa. Ketika dia membuka mata, sosok wanita seram itu sudah lenyap dari hadapannya. Dan ternyata penampakan perempuan seram berkebaya dan berselendang putih itu juga dilihat oleh adik iparnya Munirah. Pada awalnya, adik Munirah tidak melihat hal yang ganjil, tetapi merasa aneh karena wanita itu berjalan masuk ke kawasan kuburan malam-malam. Lah iya cuy, ngapain dia ke kuburan malam-malam ya? Kalau gue yang lihat juga pasti merasa aneh. Oke, lanjut. Yang lebih menakutkan, sosok itu tiba-tiba terbang dan hinggap di atas pohon. Adik ipar saya langsung lari masuk rumah dalam keadaan ketakutan. Jelasnya,
Mungkin dia mau curi mangga, makanya dia terbangun pohon. Lanjut, hal itu diungkapkan sang adik ipar yang merasa aneh dengan homestay tersebut. Meskipun tidak ada gangguan yang buruk dan menyeramkan, yang lebih menyeramkan, Munirah dan keluarganya mengaku pengalaman tersebut tidak bisa dilupakan karena itulah kali pertama dia melihat sosok yang menyeramkan dan menakutkan. Tamat. Ini yang sangat membagongkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari kisah tadi, kalian harus tetap tidur walaupun ada yang ganggu tengah malam, oke?